Shalom semuanya, silakan duduk. Ini bagian keempat kayaknya dari seri kita. Hari ini judulnya Real Like Jesus, jadi saya berusaha untuk menyusun ini semua secara kronologis. Di Lukas 5 setelah perjumpaan Simon Petrus dengan Yesus atau Yesus menghampiri hidup Petrus, kita lihat di situ ada Lewi pemungut cukai mengikut Yesus di pasal 5 juga. Habis itu Yesus mengajarkan beberapa hal, macam hal berpuasa, terus dia mengajar dan menyembuhkan banyak orang di pasal 6, terus ada ucapan bahagia dan peringatan. Saya langsung tahu bahwa ini adalah sejajar sama Matius 5. Matius nggak disusun kronologis seperti Lukas, dan kita tahu jadi saya berusaha untuk melihat ini secara kronologis, dan di sini ada nanti di pasal 6 ada hal menghakimi, ada kasihilah musuhmu, pohon dan buahnya. Ini mirip banget sama Matius 5 dan saya akan bahas Matius 5 hari ini, kita ke sana. Khususnya difokus di tentang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jadi yang artinya menjadi real atau nyata, menjadi apa adanya adalah sebuah sesuatu yang tanpa upaya sebenarnya. Kita nggak perlu berusaha jadi diri kita sendiri. Diri kita tuh apa adanya ketika kita bangun belum mandi, ya itu kita. Kayak kita nggak perlu berusaha, kita biasanya kalau udah mandi terus dandan, terus udah mulai mikir pakai baju apa ya, soalnya mau kemana. Itu kita lagi berusaha jadi yang lain, bukan diri kita. Diri kita itu apa adanya ketika kita bangun pagi dalam keadaan muka itu muka paling nyatanya yang itu. Kalau saudara mau lihat saudara itu siapa secara fisik, ya pas bangun langsung selfie aja. Langsung foto diri sendiri, nah itu dia, itu apa adanya kita. Dan kita nggak butuh upaya untuk menjadi apa adanya, itu sesuatu yang sebenarnya natural. Justru yang kita harus berupaya adalah ketika kita menjadi satu versi yang mungkin kita harapkan, mungkin orang lain harapkan, atau yang mungkin kita pikir Tuhan harapkan. Padahal yang Tuhan harapkan adalah kita jadi diri kita sendiri. Kita jadi nyata. Penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang tulus. Artinya nggak ada yang diumpet-umpetin, nggak ada yang dibuat-buat. Semuanya apa adanya. Dan coba lihat slide saya, boleh dimunculin di... Saya sempat rangkum tadi pagi, cukup agak terlambat, tapi nggak ada yang terlambat karena saya tahu kalau baca Alkitab doang saya punya kecenderungan terlalu lama. Saya udah susun jadi beberapa ayat langsung untuk kita lihat di Matius 5. Ya ini, yang pertama adalah becoming who we are. Dalam kenyataannya bahwa gini, kalau memang benar kita diciptakan oleh Tuhan yang sama dan dirajut di dalam rahim setiap kandungan ibu kita, berarti kita sebenarnya secara normal harusnya adalah anak-anak Tuhan sendiri. Ya kan, yang diciptakan segambar dan serupa. Jadi seperti halnya aku sama istriku kalau ngeliat anak-anakku, ada dua anakku, aku kan melihat diriku di situ dan lihat diri istriku di situ, kayak mirip kamu, enggak mirip aku juga, kayak gitu. Jadi kalau Tuhan ngeliat kita harusnya ada kayak gitu. Ada nuans yang kayak gitu, kayak ngelihat dirinya sendiri, kayak ini ciptaanku dan ciptakan segambar dan serupa. Dan kalau kita percaya, aku sih percaya bahwa semua manusia ciptaan Tuhan, artinya anak-anaknya dia. Tapi di sepanjang kehidupan ada orang-orang yang akan berhasil diyakinkan bahwa mereka anak-anaknya Tuhan dan mulai hidup seperti semestinya, dan ada yang gagal diyakinkan. Mereka berpikir mereka ada karena tabrakan dua bintang besar di langit, ada yang percayanya mereka ini kecelakaan, enggak banyak yang percaya bahwa mereka anak Tuhan. Padahal Tuhan punya visi yang sama yang minggu lalu kita pelajarin tentang bagaimana melihat orang lain dengan kacamata kasih karunia, seperti Tuhan melihat kita. Kita berusaha untuk melihat orang lain juga sebagai sesama anak Tuhan yang masih belum sadar aja, masih belum ngeh aja bahwa dia anaknya Tuhan. Dan bahwa Tuhan punya visi besar buat hidup dia. Kita harus belajar bisa ngelihat mereka dari kacamata yang Tuhan pakai, kacamata kasih karunia. Dan hari ini, becoming who we are, the children of God, the child of God, the sons and daughters of the Most High. That's who we are, itu siapa diri kita, itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya, it is the real us. Kita gak perlu berusaha jadi anak Tuhan, kita anaknya. Cuma perlu sadar aja kita anaknya dan mulai bertingkah seperti anaknya, sebenarnya kayak gitu. Oke, dibilang Matius 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia. Dan diselanjutkan, kamu adalah terang dunia. Yesus gak pernah memerintahkan kita untuk jadilah terang. Dia bilang, kamulah terang. Jadi itu bukan sesuatu yang kita menjadi, itu sesuatu yang kita upayakan untuk menjadi terang. Kita adalah terang, kita mesti sadar. Kamu terang dunia, kamu garam dunia. Ini Yesus yang ngomong loh. Dari kecil aku taunya Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya.
Yesus terang dunia, dia bercahaya di dalam dunia yang gelap. Ternyata Yesus bilang, aku terang dunia. Kita terang dunia, kamu terang dunia. Kalau Yesus terang dunia dari kecil aku tahu. Tapi aku gak pernah sadar bahwa aku terang dunia, aku garam dunia. Yesus yang ngomong. Dan aku sepanjang hidup berusaha percaya hal itu. Kalau aku terang dunia berarti aku harus bisa menerangi tempat dimanapun aku ditempatkan. Bercahaya dalam dunia yang gelap, di tempat dimanapun, mau di keluarga, mau di sekolah, mau di kampus, di tempat kerja. Harusnya garam dunia, harus aku memberi rasa di tempat aku dimanapun aku ditempatkan. Artinya ini bukan suatu upaya untuk menjadi terang atau menjadi garam, ini adalah sebuah kesadaran diri bahwa Yesus bilang kamulah terang dunia. Bukan jadilah terang, kamulah terang. Jadilah garam, no, kamulah garam. Becoming who we are. Menjadi nyata atau menjadi real adalah menjadi diri sendiri sebenarnya di dalam Tuhan. Diri kita yang sebenarnya akan kita temukan di dalam Dia yang menciptakan kita. Di luar dari itu semuanya doktrin, aku bilang ya. Doktrin dari dunia yang sesat. Ini doktrin dari dosen-dosen di kampus, doktrin dari orang tua mungkin yang turun-temurun dengan nilai-nilai yang kadang nggak sesuai sama firman Tuhan. Kayak itu doktrin yang dijejalkan di kepala kita. Tapi kalau kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan, di dalam firman, kita akan menjadi diri kita yang sebenarnya. Becoming who we are. Oke, di next boleh dilihat di Matius 5 ayat 13. Ini salah, lanjut lagi boleh. Becoming who we are di Matius 5, setelah Yesus ngomong kayak gitu, Yesus mengatakan suatu hal yang cukup mengagetkan sebenarnya, apalagi bagi kita yang dulu pernah, aku percaya setiap orang pernah menyalahgunakan kasih karunia. Artinya sempat berpikir bahwa kalau Yesus sudah mati buat semua dosa gue, artinya udah selesai, artinya ya udahlah, gue nggak usah gitu-gitu amat, gue bisa nyantai-nyantai aja karena keselamatan udah pasti, jadi ya udah nggak usah gitu-gitu amat buat Tuhan, toh bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia. Sedikit banyak kita pernah bertingkah seperti para orang-orang yang percaya hyper grace itu, kita pernah bertingkah kayak gitu. Kita pernah bertingkah kayak gitu sampai mungkin baca kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan mati, langsung kayak waduh. Dulu berpikir udahlah, udah selesai ya, sebelum udah kelar, udah dijamin. Dia mati buat dosaku yang dulu, yang sekarang, dan yang belum aku lakukan. Kayaknya udah selesai kan tugas kita, enggak selesai. Kita lagi dalam proses becoming who we truly are. Di Matius 5 ayat 17, ayat 20 maksudnya. Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Standarnya mustahil, saudara. Artinya apa? Di dalam Kristus, kemerdekaan Kristen gak membuat kita hidup lebih semena-mena dari orang-orang yang religius. Justru kehidupan kita akan 11-12, bahkan mungkin Yesus akan menuntut untuk lebih dari itu. Artinya ketaatannya bukan ketaatan yang agamawi, tapi ketaatan yang cukup ketat seperti para orang yang agamawi, tapi dengan apa yang Yesus selalu condemn, apa yang Yesus selalu tegur dari mereka-mereka yang Farisi dan ahli Taurat, apa? Dari mereka-mereka yang religius, apa? Kemunafikan, artinya apa? Sesuatu yang berpura-pura. Sesuatu yang enggak dari hati, sesuatu yang cuman liturgi keagamawian, sesuatu yang cuman performa di luar, tapi hatinya mungkin jauh dari situ. Menjadi nyata, menjadi real adalah bicara tentang apa yang di hati, itu yang keluar dari setiap tindak tanduk kita. Hari ini aku pernah pakai baju gini-gini amat, karena emang aku gini-gini amat. Kalau saudara datang Selasa atau Rabu atau Kamis ketika aku ngantor di sini, saudara akan aku lihat aku yang sebenarnya kayak gitu. Gitu-gitu amat gitu. Gini-gini amat. Emang kayak gini aja, kayak pakai kaos, kadang pakai sandal jepit, kalau lupa pakai sepatu. Bisa lupa pakai sepatu loh. Udah di motor kok adem ya? Oh iya, pakai sandal. Enggak ingat, tapi ya udahlah ya. Untungnya di sini gerejanya enggak gitu-gitu amat gitu, maksudnya enggak agamawi gitu. Isinya orang-orang yang dynamic. Aku percaya orang yang dynamic enggak religius. Enggak bertingkah kayak Farisi dan ahli Taurat, enggak mungkin. Dynamic itu benar-benar manusia, real, nyata, manusia yang rohani. Manusiawinya bukan manusia duniawi, tapi manusia sorgawi. Karena fokusnya yang berubah. Manusia dilihat dari duniawi atau sorgawi, dilihat dari fokus hidupnya. Siapa fokus hidupnya? Kalau fokus hidupnya Tuhan, mungkin kelihatannya selengean kayak saya, gitu-gitu amat kayak saya. Tapi di mata Tuhan itu yang paling terpenting. Yang penting kita lakukan semua buat Tuhan dengan segenap hati. Nggak ada yang lihat ketaatan kita, integritas kita, nggak dipengaruhi oleh sogokan atau intimidasi, nggak ngaruh, kita akan terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan di sini kita akan lihat beberapa hal yang Yesus address gitu ya.
Hari ini kayak aku rasain kayak apa ya, semacam spiritual check up. Kita akan lihat seberapa agamawinya kita, percayalah kita semua agamawi. Habis khotbah ini kita akan percaya kita semua agamawi dan bertobat dari agama. Kalau pendosa harus bertobat dari dosa, seorang yang religius harus bertobat dari agama. It's true. Karena kita percaya Tuhan yang berbeda, bukan kita yang bisa naik ke atas, kita percaya Tuhan yang turun ke bawah. Kita nggak percaya sebuah agama upaya kita naik ke atas, kita tahu kita nggak bisa naik ke atas. Amal kita kalau ditumpuk nggak bisa jadi tangga untuk naik ke sorga, nggak ada tangga ke sorga. Tuhan nggak miskin. Tapi dia yang kaya dijadikan miskin, biar kita yang miskin dijadikan kaya. Artinya apa? Biar kita yang miskin di bumi, jadi yang mempunyai kerajaan sorga, kita bisa ke situ. Itu konsepnya. Oke, di Matius, kita akan lihat beberapa. Matius 6, dimulai dengan hal memberi sedekah. Matius 6 ayat 1 dan 2, ingatlah, jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Ini yang paling kelihatan dari orang-orang yang gak nyata, adalah sesuatunya, semua yang dilakukan itu buat pamer. Itu yang selalu Yesus address, karena apa? Ketika kita pamer, kita lagi gak menjadi diri sendiri. Kalau kita lagi jadi diri sendiri, kita ya udah nggak akan mikirin, aduh ntar orang lihat gue gimana ya. Kayak itu kita lagi sedang lagi bikin satu versi dari diri kita sendiri. Kita lagi sedang berpura-pura, lagi bertingkah munafik. Pikiran-pikiran itu. Humility is not thinking less of yourself, is thinking of yourself less. Kerendahan hati bukan memandang rendah diri Anda, tapi tidak terlalu sering memikirkan diri sendiri. Tentang itu. Jadi ketika kita sedikit-sedikit kayak aduh ntar orang lain lihatnya gimana ya, kita lagi sedang memainkan peran. Ingatlah jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang. Jadi apakah di dalam Kristus kita harus melakukan kewajiban agama? Yes. Yesus yang bilang dari awal, dari ayat yang pertama yang bikin kita kaget. Biar keagamaanmu, kalau keagamaanmu gak lebih daripada mereka yang mengaku beragama, kamu gak akan masuk kerajaan sorga. Artinya apa yang kurang dari mereka? Hatinya nggak dipakai, hatinya, heart matter, itu seri pertama yang kita bahas. Hatinya mesti ikut, segala sesuatu yang keluar harus dari hati. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu atau mencanangkan. Mencanangkan bahasa Indonesia artinya apa? Direncanain dulu. Direncanain karena ada apa? Karena apa? Nanti orang lihatnya biar kayak gini. Jadi dilihat gereja kita itu berbuah, berdampak. Oh jadi biar dilihat kayak gitu. Itu dicanangkan saudara. Kalau saudara berdampak dan berbuah aja, gak usah dicanang-canangin dulu. Gak usah sengaja, kita bagi-bagi makanan di jalanan. Biar semua orang lihat gereja kita memberkati. Kayak, lihat gak? Itu tingkah laku agamawi kan? Kalau mau kasih makan orang, ya aja ke rumah tinggal kasih makan, udah selesai. Gak usah dipamerin kayak, kita dari gereja ini loh. Semua pakai kaos sama, ya kan? Pakai mobil ada stiker gereja, pokoknya biar kelihatan gereja ini berdampak gitu. Percayalah saudara, orang yang sedang berdampak gak sadar dia sedang berdampak. Karena dia lagi sedang menjadi dirinya sendiri. Berbuah itu sesuatu yang natural, gak bisa dimanipulasi. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, jangan dipamerin. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Atau orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Jadi kalau penyembahan saudara cuma di tempat ini doang, kita lagi munafik. Sehari-harinya pas lagi di perusahaan, misal saudara bos gitu ya, CEO, di sini rohani banget, di kantor kelihatan aslinya. Biasanya kayak gitu, biasanya akan ada dualisme, beberapa orang pahit sama orang gereja karena gitu. Ketika dia akhirnya kayak, ada lowongan Pak di tempat Bapak, oh iya pas di situ pas Bapak itu lagi jadi bosnya, bukan lagi jadi sesama jemaat di sini atau dia lagi jadi majelis. Ternyata majelis itu kependekan dari manusia jelmaan iblis. Karena di kantornya dia kayak gitu, di gerejanya majelis sih, di kantornya bener-bener iblis, bener-bener bos yang beda. Gak ada kerendahan hati yang sama yang kita lihat, gak ada shalom-shalom, senyum-senyum yang sama yang kita lihat di gereja. Ini terlalu menyakitkan karena ini nyata, bener kan? Ya kan? Berapa orang yang paling tahu seberapa saudara benar-benar hamba Tuhan atau bukan, kemungkinan besar adalah pembantu Anda yang di rumah. Orang-orang yang paling tahu seberapa Kristen Anda ketika bangun dan terlambat dan marah-marah. Ini kalau belum dipel, yang gitu-gitu. Nggak ada di gereja kayak gitu. Semuanya shalom, gimana Bu? Gitu. Sudahlah, kan gitu.
Yang paling tahu ya paling anak-anak kita, istri atau suami kita sendiri yang di rumah. Yang nggak sedikit loh orang yang ke gereja, suami atau istrinya nggak mau ke gereja. Dan anak-anaknya juga nggak mau. Kenapa? Karena dia anak-anaknya paling tahu dia kayak apa di rumah. Jadi paling enek kalau gereja tuh ngeliat dia kayak, ih lah jijik banget. Kayaknya holy-holy banget gitu. Kalau di rumah, aduh. Jadi udah gemes gitu. Akhirnya nggak mau ke gereja, kalau perlu ke gereja yang lain. Yang nggak ada suami, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya itu yang tingkah lakunya kayak Ananias Safira di Kisah Rasul 5 atau enggak. Yang menggembar-gemborkan apa yang dia kasih ke gereja. Kita kasih semua loh. Tiba-tiba Petrus bilang, kalau nggak semua jangan bilang semua bu. Istrinya mati, suaminya mati duluan, istrinya datangnya sengaja berdua, berjarak tau nggak? Biar pujian dapat dua, double portion tau nggak saudara? Kalau dengar double portion kita pengen katakan amin kan? Atau minimal katakan yes, ya kan? Datangnya sengaja ditelatin satu-satu, pengen pamer, pengen dapat pujian double. Suaminya datang ya kan? Bilangnya semuanya, padahal mungkin persenannya gede 90 atau 80 terserah tapi nggak semuanya. Kalau nggak semua bilang aja nggak semua, nggak usah dipamer. Karena yang paling mereka tuh nggak mau kalah. Jangan sampai persembahan kita atau penyembahan kita cuma karena nggak mau kalah sama orang lain. Jangan pernah, karena itu nggak pernah indah di mata Tuhan. Harus tulus dari hati kita. Jangan sampai aduh kita cuma ngasih segini apa kata orang nanti. Tapi kita cuma punya segini mah. Ya udah kita kasih aja segitu, nggak usah pikirin kata orang. Tuhan yang tahu. Ya kan akhirnya datang berdua sengaja, yang satunya didamprat sama Petrus. Lu menipu Roh Kudus lo, mati. Ya kan yang satunya datang ibunya telat ya kan kayak biasa ibu-ibu kan dipahami lah kalau terlambat gitu kan. Pokoknya agak mungkin alisnya belum nempel atau apalah pokoknya dia datang belakangan gitu kan. Sengaja sebenarnya biar dipuji 2 kali. Bu, suami ibu baru aja mati. Dan ibu bohong juga, kompak banget ya bu dalam hal berbohong. Suami istri ini kayak mati juga tuh ibu. Dan yang suruh kubur anak-anak youth lagi. Kasihan banget anak youth era itu. Disuruh-suruhnya bukan suruh ambil minum, suruh angkat mimbar, suruh angkat mayat sama suruh kuburin. Dan itu era setelah kasih karunia saudara, artinya Yesus sudah naik ke sorga, Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara jangan pernah berpikir apapun yang kita lakukan karena gak mau kalah, karena sesuatu yang bahasa muslimnya disebut sebagai ria, sesuatu yang dipamerin. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan paling gak suka sama yang pamer, Tuhan suka tuh yang nyata, yang real, yang gak munafik. Tujuannya selalu apa? Apapun yang dilakukan semua biar dipuji orang. Biar pujian atau kata pujian itu berasal dari Tuhan nanti di hari terakhir. Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biar kata-kata itu kita tunggu dari Tuhan bukan dari manusia. Kalau dari manusia kita akan menjadi penjilat dalam hidup ini. Berikutnya, Yesus berbicara tentang hal berdoa di Matius 6 ayat 5 dan 7. Ini semua hal-hal kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam hidup sebagai orang yang konon mengaku beragama atau saleh. Ya kan? Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya supaya mereka dilihat orang. Ini saya potong-potong biar cepat intinya. Kalau kalian berdoa jangan bertele-tele seperti orang-orang yang tak mengenal Tuhan. Bertele-tele itu bertele-tele. Artinya nggak langsung ke poinnya, mutar-mutar. Kalau Tuhan mau ngomong apa sih? Kayak Tuhan nggak tahu. Orang-orang yang bertele-tele itu ya nggak kenal Tuhan biasanya. Gini saudara, kalau saudara benar-benar percaya Tuhan itu Bapak kita, apakah kita akan bertele-tele kalau misalnya pagi-pagi minta sarapan kayak, Bapak, jikalau sekiranya berkenan hati Bapak untuk memberikan sarapan kepada anakmu yang hina ini. Kayak jijik amat, kenapa sih lu? Papa lu akan bilang gitu, kayak, nak lu kenapa sih makan apa sih tadi malam? Mimpi apa tadi malam gitu. Nggak mungkin, kita nggak bakal ngomong sama Bapak kita kayak gitu. Bahkan kadang belum ngomong, Papa udah siapin makanan kan gitu. Pak lapar nih, kadang cuma gitu doang. Percaya gak sih? Percaya gak sih the big guy out there is our father? Percaya gak sih? Gini masalahnya bukan masalah panjang pendeknya saudara. Karena kalau cuma panjang ada juga orang doa panjang. Kalau banyak poin doa yang mesti doain ya panjang lah. Karena memang poinnya banyak. Cuma bertele-tele sama banyak doain banyak hal itu beda saudara. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya, mereka yang tidak mengenal Tuhan menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kemarin saya mesbah keluarga ya kita ngomong kayak papi mertua sempat nanya kayak, kok bisa ya doa bagus gitu. Pertanyaan yang jujur dari orang yang ngerasa gak bisa berdoa.
Aku bilang, nggak penting, maksudnya bagus atau enggaknya, yang penting tuh tulus. Yang penting itu dari hati. Kadang kita salah berdoa pun kasarnya kata-katanya yang salah nih. Tuhan tahu kok maksudnya apa. Aku pernah dulu dalam acara Natal gitu ya, acara keluarga. Terus ada satu keluarga yang datangnya telat banget, udah bener-bener mau beres nih, baru datang gitu. Nggak tahu mungkin buat berbungkus kali, babungkus, nggak ada bercanda. Dia datangnya telat, mungkin ada nyiapin apa. Anaknya lucu, anaknya tuh kayak hiperaktif ya, kalau nggak salah. Anaknya hiperaktif gitu, jadi kocak pas mobilnya kebuka, dia turun langsung teriak, selamat datang ya. Selamat datang gitu. Maksudnya apa kabar? Maksudnya kan yang baru datang dia, kenapa dia selamat datangin kita? Kayak, tapi kita kan ngerti nggak maksudnya? Buat manusia yang salah ngomongannya kita ngerti maksudnya dia, maksudnya ini kali. Apalagi Tuhan yang tahu hati, come on. Mungkinkah dia nggak memberikan kepada kita yang kita butuhkan karena kita salah ngucapinnya? Atau mungkinkah dia kabulin doa kita karena aduh kasihan banget, udah panjang banget doanya. Ya udahlah, kayak semacam gini, zaman dulu kalau saudara isi esai nggak bisa, akhirnya mengarang bebas. Sampai minta lembar berikutnya dengan harapan ada ongkos nulis. Jawaban doa bukan ongkos dari banyaknya kata-kata. Bukan juga dari karena kita terlalu sering berdoa hal yang itu-itu juga. Percayalah Tuhan nggak akan pernah memberikan sesuatu karena dia terpaksa memberikannya. Nggak pernah. Kita nggak bisa maksa dia. Nggak bisa. Berikutnya masih dalam hal berdoa. Nah ini yang poin yang berikutnya nih, gak enak nih. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, lihat nih. Gak banyak yang berdoa Tuhan ampuni dia. Gak ada malah mungkin. Boro-boro. Gini saudara, doa itu sebuah sebuah privilege, sebuah kehormatan, sebuah kayak hak istimewa bagi kita seorang anak untuk minta sama papahnya. Kira-kira kalau saudara dikasih satu permintaan yang bakal dikabulin sama Tuhan, apakah dengan jujur ya, nggak usah jawab keras-keras malu, oke? Dengan jujur dalam hati sendiri, kalau ada satu kesempatan untuk Tuhan kabulin apapun yang saudara minta, apakah kita akan berdoa buat pengampunan orang lain? Kalau enggak, kita nggak punya hatinya dia. Kita nggak punya. Apakah permintaan kita semuanya selalu apa? Yakobus bilang apa? Doa itu nggak dijawab, kenapa? Atau nggak dikabulin, kenapa? Karena semua permintaannya kedagingan. Semuanya self-centered, nggak ada yang dikabulin makanya. Tuhan pasti jawab doa. Jawabannya ada 3 tapi. Iya, enggak, atau tunggu. Manusia nggak suka nunggu, apalagi ditolak. Nggak ada yang suka ditolak. Semua pengennya iya. Tapi emang lu Tuhannya, kan Tuhannya dia. Kenapa jadi kita yang ngatur-ngatur dia? Kalau ada satu permintaan yang akan dikabulkan, apakah kita akan meminta pengampunan orang? Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini salah satu poin doa Bapa kami, saudara. Jangan pernah lupa, Bapa ampuni orang lain seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kami ngampunin orang pamrih, ya Tuhan ampuni kami pamrih juga deh. Gitu. Kalau kita ngampunin orang kayak nih 2 kali ya bro, kalau 3 kali dapat piring kayak gitu, gua lempar maksudnya piringnya. Sabar ada ujungnya. Kita ngampunin orang biasanya kayak gitu kan, bersyarat dengan harapan orang itu kalau dia nggak berubah ntar gue nggak ampunin. Ada momennya di mana, lu mau tahu nggak sih sabar manusia tuh ada batasnya? Enggak. Kita berdoa Tuhan ampunin aku sebesar aku ngampunin orang. Dan ini poin penting dalam berdoa. Orang-orang yang percayalah saudara-saudara nggak pasti sampai sekarang rasa gue gak agamawi kok, gue gak munafik. Oh ya? Masih sulit mengampuni gak? Itu aja. Langsung patokannya itu aja langsung. Karena ketika kita berdoa itu isi hati kita yang kita utarakan. Kerinduan terdalam di hati yang kita utarakan kepada Tuhan dan kita minta. Apakah kita akan meminta pengampunan bagi orang lain? Mau 40 tahun kayak dalam pelayanan. 72 tahun kayak dalam pelayanan umur udah 90. Kalau masih gak bisa ngampunin, kita gak punya hatinya Tuhan. Jangan pernah lupa Lukas 15, kisah tentang anak sulung yang gak pernah bandel, yang selalu taat sama papahnya tapi gak punya hati papanya. Hati papanya pengampunan isinya, dia gak punya hati yang itu. Kita bisa puluhan tahun di gereja, puluhan tahun dalam kayaknya ministry, tapi kita bisa kehilangan atau kelewatan satu yang terpenting, hatinya Tuhan. Karena seorang bikin ministry karena rasain hatinya Tuhan. Tahu hatinya Tuhan. Nah kita pengen kasih tahu ke seluruh dunia, this is the heart of him, he love you too much. Kita bikin ministry karena itu, bukan karena kurang duit, bukan karena gak jago dalam hal lain.
Nggak pernah ministry lahir dari itu. Berikutnya, hal berpuasa. Poin-poinnya cukup jelas ya saudara. Matius 6 ayat 16, apabila kamu berpuasa, janganlah murammu kamu seperti orang munafik. Lihat gak? Lemes banget sih, lagi puasa ya gitu. Kayak seneng banget kalau orang find out bahwa kita lagi puasa. Wih gila kayak soleha banget gitu. Kayak seneng banget, karena emang semua yang kita lakukan buat pamer. Itu tujuan awal kita. Kata Yesus apa kalau puasa pun mukanya gak usah ditekuk kayak gitu. Senyum, seger, cuci muka kata Yesus. Minyakin rambut, itu temanku yang pakar pomade Jakarta Barat sampai bilang, oh ini pasti dia pakai pomade, pakai minyak rambut, diminyakin rambutmu, itu ada Alkitabiah. Kayak oke, atur aja bro. Semua ayat bisa dipakai buat apa aja kok, seralah. Gitu. Tapi itu cukup lucu sih menurutku. Cuci mukamu dan minyakilah rambutmu, pakai minyak apa terserah, dia jual kok. Ntar saya kasih kontaknya. Janganlah muram mukamu seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang puasa, lihat gak? Aduh yalah, sedih banget, muka lu kayak lapar banget bro. Udah puasa, gila, buat apa? Buat bangsa ini, oh luar biasa. Saya bukan lagi ngenyek ya saudara, cuman munafik di mata Tuhan tuh kayak gitu. Suatu yang menggelikan gitu. Hal mengumpulkan harta, oh berikutnya nih kan, semakin meruncing keberhala yang terdalam di hati kita tentang memperoleh dunia dan segala isinya, yang kata Yesus buat apa kalau kita kehilangan jiwa kita. Orang yang gak punya hatinya Tuhan gak akan pernah masuk ke hatinya Tuhan, sorga, gak pernah. Kalaupun sorga pintunya terbuka, nanti aku bagiin message judulnya Lock Out of Heaven, message yang berat. Terkunci dari, padahal pintu sorga terbuka lebar tapi kita gak mau masuk. Ada dua, kecintaan akan dunia, sama satu lagi hati yang bukan punya hatinya Tuhan. Jadi ketika ada, kita lihat, kok di dalam ada dia? Pokoknya selama ada dia gue gak mau masuk, lihat gak? Karena gak punya hatinya Tuhan, hatinya bukan pengampunan. Kita lock out of heaven, pintunya terbuka lebar tapi kita gak mau masuk. Satunya lagi adalah ini, hartanya gak di situ. Hatinya gak di situ karena hartanya gak ada di sana, hartanya ada di sini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Saudara percayalah, ketika minggu lalu Pastor Robert mengingatkan kita akan pentingnya memberikan perpuluhan dan pentingnya menganggap bahwa gereja ini keluarga kita sendiri. Kalau ini tutup ya udah kita kayak punya keluarga, tapi keluarga kayak mulai dari sekarang kita tutupnya jadi keluarga kayak bubaran gitu, semua ambil jalan sendiri-sendiri. Kayak pasti akan ada kesedihan. Kalau kita anggap ini berharga, kita akan memperjuangkannya. Semua kita akan ambil bagian. Itu bukan upaya untuk memaksa memberi perpuluhan. Bahkan ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan perpuluhan, kita tahu bahwa itu bukan upaya untuk mengeluarkan duit dari dompet kita. Karena Tuhan gak miskin, tapi upaya untuk mengeluarkan berhala dari hati kita. Itu tujuan dia suruh kita kasih perpuluhan. Untuk membuktikan bahwa kita percaya dan bisa dipercaya. Karena semua ini yang ada di bumi ini, semua harta yang kita bisa miliki, semua punya dia dan dipercayain one day akan ada pertanggungan jawabnya. Buktikan sama Tuhan bahwa kita percaya sama dia. Rick Warren bilang, if you don't trust God with your money, you don't trust him. Kalau saudara gak percayain Tuhan pakai duit saudara gak percayain duit saudara ke Tuhan, saudara gak percaya sama dia dalam aspek keuangan. Satu titik satu iota pun yang menunjukkan ketidakpercayaan, membuat kepercayaan yang 99,99% kayak harga di TV media, gak ada gunanya. Tuhan menuntut 100%, karena dia mengasihi kita 100%. Dia memberikan semuanya, 100%. Dan cinta yang 100% harusnya berbalas 100%, itu cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi ketika kita sedang mengumpulkan harta di sorga tuh apa? Kita lagi pelan-pelan transfer kita punya hati ke sana. Bukan lagi bikin rumah di situ, entah transfer batu bata, ketika ngasih ini jadi nggak kandang ayam. Bukan yang itu. Teologi macam apa itu? Semiskin-miskinnya saya di bumi, saya nggak akan biarin anak saya tinggal di kandang ayam. Apalagi bapamu yang di sorga, come on now. Kita nggak lagi bikin rumah sebesar apa di sorga. Saya nggak peduli saya punya rumah apa enggak di sorga, itu hatinya Tuhan. Saya cuma peduli ada dia nggak di situ.
Kalau dia nggak ada, rumah mau segede apa? Hampa. Ada dia nggak di sana? Kalau dia di neraka pun saya rela masuk neraka, karena yang saya cari dia. Di mana harta saya berada, di situ hati saya berada. Dan hanya kau milikku di sorga dan tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Harta kita bukan, upah kita bukan sorga, upah kita besar di sorga. Jangan pernah lupa lagu sekolah minggu itu, dari kecil kita didoktrin dengan benar. Upahmu besar di surga, oh haleluya, puji Tuhan. Upahmu besar di sorga, saudara besar dengan lagu itu. Tapi kok bisa lama-lama ketika makin cinta dunia, saudara berpikir, sorga itu tempat, rumah, dan itu upah saudara. Jangan pernah lupa, upahnya besar di sorga. Siapa yang besar di sorga? Di sorga ada satu tahta, yang duduk di situ, Yesus. Apakah dia harta kita? Atau yang lain, atau pikiran kita masih berpikir tuh sorga tuh kayak macam di dunia nih, kayak melakukan hal yang enak tapi selamanya. Itu sorga agama lain. Yang ada bidadari itu, pernah dengar gak? Hah? Kenalan dong. Ngakunya mau mengasihi, tak kenal maka tak sayang. Saudara mesti tahu apa yang mereka percaya. Jangan diketawain, nangis. Karena apa, seorang Kristen kadang juga mirip kayak gitu. Konsep tentang sorganya tuh enak-enakan selamanya. Apa gunanya kalau gak ada Yesus? Apa gunanya? Udah cukup enak saya dengar khotbah-khotbah tentang tiba-tiba di sorga ada. Saudara, ntar di sorga ada lapangan golf. Wih, serius? Serius? Ada loh, orang khotbah sampai nangis-nangis. Pakai kesaksian yang, lu pengen banget main golf sih, heran. Kenapa sih? Gini, kalaupun di sorga ada lapangan golf, ada lapangan futsal, gak ada yang main. Semuanya sibuk di depan tahta menyembah. Itu kegiatan favorit kita di sorga nanti. Terpesona dan menyembah, dengerin firman, dan ikut memerintah sama dia. Gak level mainan golf. Mau gelasnya bisa dimakan, kayak lapar banget sampai gelasnya dimakan, emang kurang makan di sorga? Apa sih yang gak penting-penting detailnya gitu loh? Pertanyaannya, oke semua detailnya udah tahu jalan dari emas, tapi ada dia gak di situ? Karena cuma dia doang yang gue gini di bumi dan gak ada yang lain. Dan dia harta gue di sorga, makanya gue dengan rela melepaskan semua yang gue punya di bumi. Untuk gue pindahin ke sorga, karena gue lagi berusaha melepaskan hati gue dari sini ke sana. Semua upaya khotbah untuk melepaskan kita dari kedagingan ini. Untuk belajar melihat Yesus sebagai indah dan dunia ini. Enggak sebegitunya. Enggak rela banget kayaknya tinggalin tempat ini. Mati masih rugi banget. Saudara mesti tahu kalau saudara masih anggap mati rugi. Sederhana, saudara itu masih hidup, saudara belum Kristus. Orang-orang yang bisa bilang mati itu untung, macam Ahok dan Paulus. Itu orang-orang yang hidupnya Kristus. Kalau masih hidup, untuk memberitakan Kristus. Kalau mati ketemu Kristus. Kristus. Di mana harta kita? Siapa harta kita? Apakah dia bertahta di hati seperti dia bertahta di sorga? Di sorga ada satu tahta, Yesus yang duduk. Di hati ada satu tahta, siapa yang duduk? Anda? Berhala? Atau dia? Berikutnya hal kekhawatiran, ini yang bikin sulit. Karena apa? Kita selalu mengakali yang namanya serakah menjadi sesuatu yang manusiawi seperti khawatir. Padahal serakah dan khawatir dua-duanya kedagingan. Sama aja, walaupun katanya kayaknya lebih positif karena nggak jahat, karena kalau serakah tuh kayak jahat gitu. Gini, saudara tahu sombong kan? Tahu kan sombong? Negatif ya? Itu kan percaya diri ya, kelewatan. Saudara tahu rendah diri gak? Negatif juga kan? Ya kan, cuma rendah diri lebih mending gak dari sombong? Rasanya lebih mending kan, karena kayak kalau rendah diri tuh gak jahat gitu ya gak? It's the same thing. Ketika kita serakah sama ketika kita khawatir, sama aja, cuman satunya kelewatan tapi ke bawah. Satunya abnormal, satunya abnormal. Up-nya bukan AB tapi UP. Jadinya paranormal. Gak normal judulnya dua-duanya. Gak ada yang bagus.
Matius 6:25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kerajaan sorga bukan tentang makan dan minum, tapi tentang kebenaran. Seorang prajurit yang sedang berperang tidak memusingkan dirinya dengan apa? Dengan penghidupannya supaya dia cuma bisa satu, menyenangkan komandannya, jenderalnya, bosnya. Tapi apakah kita prajurit yang sedang berjuang atau prajurit yang sedang gak ngapa-ngapain? Gak lagi melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan. Dosa selalu dimulai dari tidak melakukan apa yang mestinya dilakukan dan berujung kepada melakukan apa yang mestinya gak dilakukan. Selalu dimulai dari sana. Maka Tuhan selalu memerintahkan kita untuk do something. Do something. Kekhawatiran. Sesuatu yang ditoleransi karena dirasa lebih manusiawi. Matius 6 ayat 32 dan 33 ada di situ. Masih tentang hal kekhawatiran. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pakaian, makanan, minuman, hal-hal yang duniawi yang dulu ketika kita belum, Adam dan Hawa belum makan tuh buah, mereka gak pernah kepikiran hal itu. Lihat gak? Sampai sekarang pakaian masih dan makanan masih, dan minuman ya. Fashion and F&B, fashion sama food and beverage masih bisnis yang paling grass. Dari dulu sampai sekarang, karena manusia ketika jatuh dalam dosa yang dipikirin bukan lagi kemuliaan Tuhan, bukan lagi kehendaknya, langsung kayak, anjir gue gak pakai baju, gitu. Langsung mulai dari hari pertama bisnis baju langsung meroket sampai sekarang. Garment. Dari dulu, orang tuh udah punya baju banyak banget, gak tahu mau taruh kemana sampai dikasih-kasih orang. Mau tahu kenapa? Karena kita beli terus. Padahal badannya udah gak numbuh, udah di situ terus dari 21 sama cewek udah di 17. Di situ aja bajunya rasanya kayak, aku yang gak punya baju deh buat pesta. Banyak, cuma gak pernah dipakai. Aku aja punya aku laki loh, punya banyak banget baju. Pas kemarin kan sempat pindah rumah gitu ya, pas pindah kayak, banyak banget ya baju gue, kayak gile. Tapi masih kayak berasa selalu kayak, gue gak punya baju nih gitu kayak. That's a lie. That's a lie. Itu kebohongan. Kebohongan. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tapi Bapamu yang di surga tahu. Kata Tuhan, apa gue tahu lu perlu. Kalau gue bilang jangan khawatir, artinya bukan gue bilang lu gak butuh itu. Bukan, gue tahu lu perlu, makanya jangan khawatir. I am your father. Sadar gak who we really are? We are his sons and daughters. If we believe, kalau kita percaya orang yang sama yang pegang alam semesta, orang yang sama yang pegang hidup kita, apakah kita akan khawatir? Jawab saya, apakah kita akan khawatir? Gak mungkin. Karena khawatir sedikit banyak kayak penghinaan kepada Tuhan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara mesti tahu kenapa saya menangis? Karena saya sering khawatir. Dan saya terlalu banyak kali menghina Tuhan dengan kekhawatiran saya. Dan saudara mesti tahu kenapa saya menangis, karena untuk gak khawatir itu sesuatu yang sulit. Tapi semakin kesini kedewasaan rohani kita, bukan performa religius yang puluhan tahun ya. Jam terbang pelayanan bukan itu. Kedewasaan rohani itu yang dicari. Makin lama kita akan makin percaya bahwa dia gak pernah bohong. Dan kalau dia bilang ujilah aku, dia pasti akan tahan uji. 4 bulan saya ngasih perpuluhan. Baru 4 bulan saudara dengan rajin. Sebelumnya bolong. Karena banyakkan kurangnya daripada cukupnya. Tapi saya belajar untuk, kalau dia bilang dia suruh uji saya benar-benar mau uji dia. Tuhan ini udah gak ada lagi. Tapi ini punya engkau yang minta nih. Dan dia selalu tahan uji karena dia Tuhan. Bulan-bulan paling terberkati saya adalah ketika saya setia memberi perpuluhan. Saya gak bisa patokin ini buat semua orang, tapi percayalah, ada gereja yang sampai level bikin kayak gini. Dia bilang 3 months challenge untuk menguji Tuhan. Kalau 3 bulan saudara setiap berikan perpuluhan dan Tuhan gak bikin sesuatu, kita balikin duitnya. Salah satu gereja terbesar di Amerika berani ngomong kayak gitu. Itu kan artinya ini bukan bohongan, ini bukan upaya. Kalau Tuhan bilang uji dia ya, kita lagi menguji dia. Bahwa gereja layak dipercaya. Saudara, ini keluarga, ini rumah Tuhan, ini tubuhnya. Gimana caranya saudara percaya?
kepalanya tapi gak percaya tubuhnya. Karena hati letaknya di tubuh. Jangan pernah lupa itu. Hati Tuhan ada di sini. Apakah saudara percaya hatinya? Belajar percaya. Tunjukkan bahwa kita bisa percaya dan kita bisa dipercaya. Tunjukkan kepada dia. Tapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harus kita melihat semua yang di bumi ini sebagai tambahan, bukan yang utama. Yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Hal menghakimi berikutnya. Satu hal yang paling menonjol dari mereka yang religius atau yang munafik adalah penghakiman. Sangat menonjol. Sampai beberapa orang buang kekristenan hanya karena oknum-oknum munafik yang mengaku sebagai Kristen. Pada kekristenan itu indah. Karena dalam kata Kristen ada kata Kristus. Kristus itu paling indah. Tapi orang bisa buang Kristus karena Kristennya semua munafik, semuanya penuh penghakiman. Bukan penuh truth and grace just like Jesus, cuman truth doang. Atau satu lagi, ada orang yang pindah jual Kristus atau pindah agama cuman sederhana karena ngelihat kebebasan, kemerdekaan Kristen, kebablasan, dan dia bilang kalau ini kesucian, ini menjijikan. Karena ini keduniawian, akhirnya dia pindahin, dia tinggalkan Yesus. Salah satu vokalis dari band yang cukup saya kenal, saya cukup kaget pas dia pindah. Nah, pakai kemerdekaan mereka terlalu membuat dia ngerasa kayak saya gak bisa beralih dari narkoba ini. Saya gak bisa beralih dari gaya hidup yang kayak gini karena orang Kristen kayaknya bebas-bebas banget gitu hidupnya. Gue mencari sesuatu yang lebih suci, lebih terhormat. Apakah kemerdekaan kita kemerdekaan yang terhormat? Karena Yesus sebebas-bebasnya dia, semerdeka-merdekanya dia. Dia tetap disalutin both dari orang-orang yang fasik, yang pendosa, maupun yang agamawi. Karena apa? Gak bisa ditemukan kesalahan dalam diri Yesus. Gak ada yang bisa memprotes dia kalau dia makan gak cuci tangan. Gak ada yang bisa protes dia. Gak ada yang bisa protes dia ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lihat gak kemerdekaannya? Menarik. Karena yang disebut real like Jesus adalah apa? Ketika yang fasik menganggap kita punya devosi kepada Tuhan berlebihan, dan yang agamawi menganggap kemerdekaan kita kebablasan, itu Kristus. Kita harus ada di posisi itu. Ketaatan kita bikin orang yang gak taat ngerasa kayak lebay banget loh. Tapi kemerdekaan kita bikin orang yang agamawi ngerasa kayak, kok gini sih? Di situ tuh. Itu artinya kita jadi diri sendiri seperti seharusnya, seperti Yesus. Karena Yesus gak lagi berpura-pura jadi siapapun ketika dia di bumi. Dia menyebut diri sebagai anak manusia, dia lagi jadi manusia. Tapi dia tetap Tuhan, dan nilai kerajaan itu yang dia hidupi dan yang kita pelajari 10 minggu berturut-turut ini. Jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, coba lihat sini, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Apa saudara bahasa gampangnya? Kayaknya mata lo udah belek dah. Dari jauh bisa lihat belek orang. Lihat itu. Karena apa? Penghakiman. Dari jauh bisa lihat belek orang tuh kan gila, matanya tajam banget. Padahal ada balok di matamu. Nah, belek sama balok, lebih gampang ingetnya ya, karena beda dikit. Ada balok di mata bisa ngeliat kayak, balok segede gini nih. Kayak ada belek dari mata lo. Kayak, saya bilang minggirin dulu baloknya baru lihat. Ya kan? Bikin dosa masih sama kok, dalam hal yang lain cuman ngerasa dosa orang pasti lebih tinggi dari dia, jadi ngerasa lebih baik dari orang lain karena dosanya gak sama. Paulus bilang apa? Engkau yang menghakimi, engkau juga melakukan hal yang sama. Mungkin beda jenisnya tapi the same sin. Dan we need the same grace. Kalau the same grace yang kita terima, the same grace yang mesti kita kasih ke orang lain. Truth and grace, not just grace. Kalau akan disalahgunakan terus. Penghakiman sangat menonjol kalau kita agamawi atau kita munafik dengan penghakiman. Karena kita selalu ngerasa apa? Kalau kita menghakimi orang, kalau kita langsung ngerasa lebih baik dari orang lain. Benar gak? Ya kan? Selalu gitu rasanya. Kalau kita memberikan penghakiman, kita ngerasa lebih baik dari dia. Segitu agamawinya kita dan saya juga. Ini semua buat kita. Bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Berikutnya hal pengabulan doa.
Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya apa? Rumus doa sebenarnya sederhana. Minta boleh, tapi urusan dikasih atau enggak urusan dia. Minta, cari, ketuk. Karena dia akan terus memberikan dengan itu, saudara. Walaupun kita memaksa untuk meminta ular sampai 2 puasa. Meminta batu. Sambil bilang, pokoknya aku bakal setia ikut Tuhan, pokoknya aku mau minta batu ini. Kita tuh selalu kita tahu yang terbaik buat kita. Tapi Tuhan yang paling tahu. Dan dia akan selalu kasih apa yang kita butuhkan. Dan apa yang baik bagi kita. Pada waktunya. Dan itu yang kita gak suka. Karena apa? Agama semua tentang apa? Semua tentang memaksa Tuhan melakukan sesuatu karena kita udah melakukan sesuatu. Semua tentang itu. Kita gak suka kontrolnya kita berikan kepada Tuhan untuk kasih atau enggak. Timingnya kapan. Kita gak suka, kita pengen ngatur dia. Tuhan sekarang dong. Sekarang dong. Salah satu kisah yang aku pernah renungin dan bawa aku menangis ketika apa? Ketika Zakaria, seorang imam yang udah tua. Suaminya Elizabeth, ingat ayah dari ibu dari Yohanes Pembaptis, ingat. Dia udah berdoa puluhan tahun dari muda, pasangan hamba Tuhan dari keturunan hamba Tuhan. Berdoa dari muda, akhirnya udah capek berdoa. Akhirnya apa, ketika lagi tugas keimaman, mungkin itu yang terakhir sebelum dia berakhir hidupnya karena dia bilang dicatat di sana udah cukup tua. Tiba-tiba malaikat datang bawa jawaban doa. Dan bisa-bisanya dia marah sama tuh malaikat. Tahu dari mana itu akan terjadi? Udah, imam gitu tingkah lakunya. Mau tahu kenapa dia bertingkah laku kayak gitu? Karena dia udah pahit sama Tuhan. Dia udah minta bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan Tuhan masih gak jawab juga. Dan ketika Tuhan jawab, harusnya kalau emang itu kerinduan, kalau itu bukan kedagingan. Itu kedagingan kenapa? Karena dia gak mau kalah pasti. Orang lihat dia pasti punya dosa nih, kok gak bisa punya anak? Zaman dulu kan gitu kalau mandul. Apalagi hamba Tuhan imam. Dianggap apa pasti punya dosa nih sama Tuhan, padahal mereka hidup tak bercacat di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Ayat Alkitab bilang kayak gitu loh. Tapi mereka ngerasa apa? Mereka ngerasa memiutangi Tuhan. Mana? Anak aja gak dikasih. Jadi ketika dikasih mereka ngerasa udah telat sekarang. Udah tua, gue udah tinggal mati. Udah gak ada gunanya. Orang-orang udah terlanjur berpikir kita punya dosa. Lihat itu yang mereka pikirin diri mereka sendiri. Makanya Elizabeth ketika akhirnya dia mengandung, dia bilang gini, akhirnya Tuhan mengangkat aib kita. Lihat gak? Yang dipikirin apa? Nama baik mereka. Itu yang di kepalanya. Dan kisah itu menghancurkan hati saya. Karena apa? Saya lebih sering memikirkan apa pikiran orang terhadap saya. Sehingga saya bertingkah munafik most of the times in my life. Dan ketika saya jadi diri saya sendiri, saya bersyukur ada yang menghargai, Om Robert menghargai, saya jadi diri saya sendiri. Dan kita harus menghargai siapapun yang berusaha jadi dirinya sendiri. Di dalam Tuhan. Bisa ngelihat itu. Berikutnya. 2 slide terakhir, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lihat gak penampilannya apa, kelihatannya gimana, tapi dalamnya sebenarnya saya adalah. Yang gitu. Itu dia. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Khotbah Yesus di bukit, ini panjang saudara. 2 pasal, 5, 6, 7, 3 pasal. Ditutup dengan apa? 2 macam dasar. Karena ini akan menguji, apakah kita real atau kita religious. Apa kita tulus, apa adanya atau munafik. Hidup yang akan menguji kita. Karena semua orang akan kelihatan aslinya ketika dia terima 2 hal ini. Antara pleasure atau pressure. Dua-duanya akan menunjukkan siapa kita aslinya. Ketika udah mulai pegang duit, biasanya orang mulai aneh. Itu bukan duit ngerubah dia, sebenarnya dia emang kayak gitu. Udah ada bakat dalam sininya. Jadi ketika ada kesempatannya, pressure juga sama. Kalau munculkan kita aslinya, kita Kristen atau bukan. Ya kan, forgiveness is a lovely idea until we have something to forgive. Pengampunan itu sebuah ide yang menarik, sebuah sesuatu yang luar biasa sampai kita mesti ngampunin orang.
Dan baru kelihatan aslinya. Ketika kita dibohongin, ketika kita diselingkuhin, ditipu, dijahatin. Oh lu pikir gue gak bisa? Lihat, aslinya keluar. Aslinya keluar. Dua macam dasar, apakah hidup kita didasari oleh firman Tuhan? Apa kita hidup di dalam Dia, di dalam firman? Kalau enggak di dalam firman kita gak bisa berbuah, itu kata Yesus di Yohanes 15. Buah itu gak bisa dimanipulasi. Gak bisa. Tapi performa bisa kelihatan kayak domba. Maka Yesus selalu mengecam para religious elites pada saat itu karena apa? Mereka seperti kuburan yang dilabur putih, luarnya bagus, dalamnya mayat. Hari ini ajakan untuk kita merenungkan secara spiritual, apakah kekristenan kita, tadi bicara semua tuh, puasa, berdoa, cara hidup, ya kalau beri sedekah, itu sebuah hal-hal yang kayaknya agak religius banget gitu. Tapi enggak, itu sesuatu yang real. Buat kita worship nanti akan jadi lifestyle. Bukan cuma performa di hari Minggu atau di persekutuan-persekutuan di rumah. Karena ini, this is who we really are. Ini siapa kita sebenarnya. Kita sadar siapa kita sebenarnya. Kita murah hati kenapa? Hendaklah kau murah hati karena Bapamu murah hati. Kita baru sadar, oh Papa murah hati ya, kok aku pelit ya? Tuhan berikanku hatimu dong. Akhirnya apa? Nih hatiku nih, nih. Oh gitu ya. Akhirnya kita terinspirasi untuk memberi murah hati. Karena apa? Harusnya kalau dia papa kita harusnya 11-12, harusnya ada kemiripan. Harus ada kemiripan kan. Ayat terakhir saudara, atau bukan sebenarnya ini inti dari hari ini. Saya coba rangkum dalam satu kalimat. Tidak dibutuhkan usaha untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Yang membutuhkan usaha adalah untuk menjadi agamawi atau munafik. Yang paling sulit saudara bukan jadi diri sendiri. Yang paling sulit itu jadi versi yang lain dari diri kita. Untuk pura-pura. Pura-pura kuat, pura-pura kudus, pura-pura sabar, pura-pura setia. Sulit banget untuk pura-pura. Untuk jadi diri sendiri gak dibutuhkan usaha sebenarnya. Kalau saudara masih rasa kekristenan, saudara sesuatu yang berat. Harus patut direnungkan hari ini. Are we being really honest? Apakah kita menjadi real? Apakah kita menjadi benar-benar, apakah ini sesuatu yang diri kita sendiri? Apakah kita menghidupi atau ini sebuah versi yang kita buat sendiri? Sebuah kemunafikan yang Tuhan gak pernah suka sebagus apapun perbuatannya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami tahu ini sebuah perenungan yang berat, tapi terima kasih karena Kau menyadarkan kami siapa kami yang sebenarnya. Dan jika kami hidup berlawanan dengan siapa kami yang sebenarnya Tuhan, selamatkan kami, Hosanna in the highest, save our soul now. Selamatkan jiwa kami sekarang. Sadarkan kami dari kemunafikan, kepura-puraan yang kami bangun selama ini. Sebuah performa, sebuah nama baik yang lagi kami bangun buat nama kami sendiri. No, yang terpenting adalah nama-Mu, bukan nama baik kami. Yang penting adalah kemuliaan-Mu, bukan reputasi kami. Roh Kudus bawa kami dari hari ke hari makin jujur. Gereja harusnya bukan tempat orang munafik, gereja tempat orang-orang jujur yang mengangkat tangan tanda menyerah karena gak bisa. Tuhan, aku gak bisa mengampuni, susah. Tuhan, aku gak bisa hidup kudus, gak mungkin. Kita angkat tangan karena kita nyerah.